Siklus akuntansi adalah proses berbagai tahapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan akuntansi secara manual. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Perbedaannya hanya terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa hanya membahas tentang jurnal umum dan buku besar. Sedangkan pada tahap pengiktisaran, kita akan membahas tentang neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Materi ini akan dibahas pada kelas 12, bab ketiga tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa tahap pengiktisaran. Standar kompetensinya yaitu memahami menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi dasarnya yaitu kemampuan menerapkan tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyusun pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa dengan benar. Selanjutnya dapat memahami dan mampu membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan penyusun kertas kerja. Nah, ini peta konsep. Kemarin pada tahap pencatatan sudah dibuat juga mengenai peta konsepnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai yang kedua yaitu tahap pengiktisaran. Bagaimana cara menyusunnya, yaitu di sini yang akan dibuat yaitu pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, lanjut yang terakhir yaitu baru membuat namanya lembar kertas kerjanya. Tahap pengiktisaran yang pertama yaitu neraca saldo. Neraca saldo mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo yang berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Neraca saldo digunakan untuk menguji kebenaran pendebitan, pengkreditan akun yang sebelumnya dilakukan pada buku besar. Langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo atau ini bersumber dari buku besar ya, yang kemarin sudah dibuat di tahap pencatatan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian harus mencantumkan nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Langkah yang ketiga yaitu membuktikan kesamaan kedua kolom antara debit dan kredit. Jadi nanti kolom debit dan kredit itu harus seimbang, sama angkanya, tidak boleh beda. Kalau ada perbedaan berarti dalam penulisan buku besar ada kesalahan. Perhatikan gambar di bawah ini nanti ya, cara menyusun saldo, yaitu neraca saldo yang berdasarkan data keuangan bengkel elang motor periode Januari 2019. Kalian boleh cek di buku besar pada materi tahap pencatatan yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Ini adalah neraca saldonya nih. Jadi bentuk neraca saldo ini kalian ngambilnya dari buku besar bengkel elang motor, judulnya neraca saldo per 31 Januari 2019. Di sini ada dalam kurung, Ibu tulis dalam rupiah ya, karena di sini nggak ada RP-nya makanya ada keterangan dalam rupiah. Contohnya neraca saldo yang pertama, kan tadi ada kolom kode akun, nama akun, debit dan kredit. Kode akun ini ngambilnya dari mana, terus nama akunnya, terus debit dan kredit ini asalnya dari mana. Ini asalnya tadi dari buku besar. Seperti ini pertama ya, yang pertama kan kode akunnya 111, nama akunnya kas.
debitnya Rp28.200.000. Nah, ini dari akun ini piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, terus ada utang usaha, utang bank, modal ke kolom kredit. Nah, ini nengok dari buku besar contohnya ya. Untuk itu sebelumnya kalian harus membaca siklus akuntansi pada tahap pencatatan ini. Ini adalah pertemuan yang sebelumnya. Kita tengok buku besarnya. Ini adalah buku besar yang ada di pertemuan kemarin. Jadi kita melanjutkan mau menulis neraca saldo, ngambilnya dari sini. Tadi ada kode akun ini satu kode akunnya ini. Terus ada keterangannya apa? Keterangannya ini namanya akunnya namanya akun kas. Nah, terus ada kolom saldonya. Nah, saldonya dari kas ini ambil yang paling terakhir nih, yaitu Rp28.200.000. Terus yang piutang usaha, nama akunnya nih, piutang usaha yang di neraca tadi. Terus perlengkapan juga kode akunnya 113, nama akunnya yaitu perlengkapan, terus saldonya yang dimasukkan yaitu yang terakhir yaitu 6.750.000. Yang terakhir adalah beban iklan ya, buku besarnya nih yang terakhir. Nah, kode akunnya 5515. Jadi dari akun-akun inilah masuk kalian ke neraca. Masuk ke neraca ini tadi. Ini nama akun, ada kas, piutang, mereka sampai akhir tadi yaitu beban iklan. Saldonya dari mana? Ya saldo ini tadi nengok di kalau posisinya kasnya ada di debit jadi kolom debit. Yang di kolom kredit tadi utang usaha. Utang usaha itu tadi ada di kolom kreditnya, masuk di kolom kredit. Sampai akhir ke beban iklan. Jadi yang ada di kolom kredit jadi masukkan kolom kredit, yang tadi waktu di buku besarnya di kolom debit jadi masukkan di kolom debit. Jadi nanti setelah dimasukkan ke sini satu persatu dari nama-nama akun itu dari awal sampai akhir, dari kas, ada piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka sampai beban iklan dan dimasukkan, nanti kolom debit dengan kolom kredit ini harus seimbang. Kalau dijumlahkan harus seimbang. Nah, ini kolom debit sebesar 105.450. Ini kolom kredit juga 105.450.000. Jadi akunnya ini seimbang. Tak boleh sini kecil, sini besar, tak boleh. Kalau ada kesalahan sini kecil, sini besar, berarti ada kesalahan dalam pencatatan buku besar tadi. Mengenai neraca saldo, cara memindahkannya mungkin sudah paham. Tadi ngambilnya dari buku besar tadi ya, buku besar kayak kas, buku besar kas saldonya terakhir kan tadi ada 28. Pas pula di kolom debit, makanya dimasukkan di kolom debit. Terus piutang usaha tadi saldonya 4.100.000. Nah, ini kode akunnya, kode akun tadi yang ada di buku besar yang di pojok sebelah sini, di buku besar itu pindahkan di sini. Kita lanjutkan ke tahap pengiktisaran yang kedua, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jadi neraca saldo ternyata belum dapat dijadikan dasar pembuatan laporan keuangan karena selama periode akuntansi pasti terjadi yang namanya perubahan dalam saldo pada akun tertentu. Untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis laporan keuangan, maka harus disusun yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, pengertian daripada jurnal penyesuaian itu sendiri yaitu aktivitas membetulkan akun-akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang yang sebenarnya. Yang kedua, kita akan mencatat jurnal penyesuaian. Sebelum kita mencatat jurnal penyesuaian, kalian harus pahami dulu akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yaitu yang pertama adalah akun perlengkapan. Perlengkapan itu apa? Yaitu barang yang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Seperti pena, buku, kalau udah habis pakai buang, itu namanya perlengkapan. Kita ambil contoh umpamanya.
Pada tanggal 5 Maret 2019, Salon Almira membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp3.800.000. Pada tanggal 31 Maret 2019, perlengkapan yang tersisa Rp2.100.000. Berarti perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi adalah Rp1.700.000. Itu dari mana asalnya nih 1.700? Ya dari ini tadi. Yang pertama dibeli sini. Ini tidak dipakai, berarti kan ini 3.800.000 dikurangi dengan 2.100.000, ketemulah 1.700.000. Maka bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaian perlengkapan dibuatlah seperti beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 1.700.000 ini masuk di kolom debit, dan perlengkapan ini di kolom kredit, maka letaknya ada di bawah, agak masuk ke dalam ya. Berikutnya yang kedua yaitu penyusutan harta tidak lancar. Yang termasuk harta tidak lancar contohnya yaitu kendaraan, mesin, gedung, contoh dari harta tidak lancar. Contoh kasusnya seperti ini. Pada tanggal 10 Maret 2019 dalam neraca saldo Salon Almira terdapat akun peralatan sebesar Rp14 juta. Dan sesudah ditetapkan ada penyusutan peralatan sebesar 15% per tahunnya. Jadi penyusutannya caranya bagaimana? Ya 15% tadi dikalikan dengan 14 juta, ketemulah Rp2.100.000. Ini kurang RP penulisannya ya. Maka jurnal penyesuaiannya penyusutan peralatan per 31 Maret 2019, beban penyusutan peralatan sebesar Rp2.100.000 terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp2.100.000. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi beban penyusutan peralatan masuk di kolom debit, akumulasi penyusutan peralatan masuk di kolom kredit. Makanya tulisannya agak ke dalam. Akun berikutnya yaitu yang ketiga, beban dibayar di muka. Ini adalah transaksi yang awalnya dianggap harta menjadi beban pada kemudian hari, seperti sewa dibayar di muka. Ini beban dibayar di muka, ini ada dua catatan, bisa dianggap sebagai harta, bisa juga yang kedua ya ini dianggap sebagai beban. Untuk yang dianggap sebagai harta, contohnya nih, ini ada contoh. Tanggal 1 Maret 2019, Salon Almira membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Dengan asumsi akhir periode akuntansi ditetapkan 31 Desember 2019. Pada saat transaksi, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Jadi sewa yang menjadi beban selama 10 tahun yaitu dari bulan 1 Maret sampai 31 Desember 2019. Jadi perhitungannya karena dimulai dari bulan Maret, biasanya kan dihitung di bulan Desember akhir itu percatatan akuntansi. Maka ya 1 tahunnya kan ada 12, di bulan Maret berarti 10 bulan, berarti 10 per 12 ini 12 bulan ya, kalikan 15 juta, ketemulah Rp12.500. Rp12.500 ini gimana pencatatannya? Tadi ingat ya, karena beban sewa karena dianggap sebagai harta tadi, maka beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka masuk kolom kredit, sedangkan beban sewanya ini masuk di kolom debit. Yang kedua dicatat sebagai beban. Nah, kalau dicatat sebagai beban, maka sewa dibayar di muka ini masuk di kolom
debit, beban sewanya dimasukkan di kolom kredit. Contohnya gimana? Pada tanggal 1 Maret 2019, Salon Almira membayar sewa kios sebesar 15 juta untuk masa 1 tahun. Penghitungan sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. Belum menjadi beban, yaitu ada 2 bulan. Tadi kan baru 10 bulan, sisanya berarti kan masih yang belum jadi, kan masih ada 2 bulan. Makanya di sini dibuat 2/12 ya, 2/12 kali 15 juta, yaitu 2.500.000. Nah, duit ini nanti dimasukkan, bunyinya yaitu sewa dibayar di muka, masuk ke kolom debit terhadap beban sewa sebagai beban ya, beban sewanya ini sebagai kredit. Tapi kalau sebagai harta, ingat nih tadi, kalau sebagai harta beban sewa tuh ada di debit, berarti di atas ini. Sewa dibayar di mukanya di kredit. Kita lanjutkan ke yang akun yang keempat. Pendapatan dibayar di muka. Pendapatan dibayar di muka ini adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang, akan menjadi pendapatan pada kemudian hari, seperti menerima pembayaran sedang pekerjaan belum selesai. Kerjaan itu belum selesai tapi orang tuh udah bayar dulu. Jadi pencatatan itu bagi kita sebagai utang. Jadi bunyi pencatatannya bentuknya seperti apa? Kalau dicatat sebagai utang, maka sewa dibayar di muka masuk di kolom debit, pendapatan sewanya masuk di kolom kredit karena masih utang. Contohnya nih. Pada tanggal 1 Agustus, Salon Almira menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Jurnal penerimaan uang sewa, akun kas yaitu debit, dan sewa diterima di muka masuk ke kolom kredit. Jadi periode akun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sewa telah menjadi pendapatan selama 5 bulan, yaitu periode 1 Agustus sampai Desember. Menghitung sewa yang telah menjadi pendapatan, contohnya perhitungannya seperti ini. Karena ada perhitungan di akhir Desember, berarti dari bulan Agustus ke Desember ada 5 bulan. 5/12 kali 12 juta. 12 juta ini kan karena dibayar setahun kan. Jadi tulisannya ini nanti akan dianggap sebagai utang ya. 5/12 kali 12 juta, ketemulah 5 juta. Kita lanjut yang kedua, yaitu pendapatan dibayar di muka dicatat sebagai beban. Jadi yang pertama dicatat sebagai utang, yang kedua dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai beban dibalik, kalau tadi pendapatannya di bawah, sewanya di atas, tapi kalau sebagai beban maka pendapatannya ada di atas atau di kolom debit. Soalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Salon Almira menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun. Nah, menerima pendapatan sewa kan, berarti mendapatkan sewa selama 1 tahun. Karena dianggap sebagai beban. Jadi akun sewa yang belum menjadi pendapatan kan sudah dibayar dulu. Jadi akun sewa yang belum menjadi pendapatan hingga tanggal 31 Januari, terhitung yang belum. Tadi kan yang sudah 5, sisanya ada 7 bulan, berarti 7 bulan per 12. Nah, tadi kan sudah ada 5 bulan, 7/12 kali 12 adalah 12 juta ya, kali 12 juta sama dengan 7 juta. Itu 7 juta asalnya dari situ. Pendapatan sewa masuk debit, sewa dibayar di muka masuk kredit. Cuma dibalik-balik aja. Kalau sebagai utang, sewa dibayar di muka masuk debit, pendapatannya dan di bawah ini masuk ke kolom kredit. Mudah-mudahan dari penjelasan yang keempat ini jelas. Kita lanjutkan ke tahap pengikhtisaran
masih tahap pengesahan mengenai jurnal penyesuaian, yaitu di akun yang kelima, yaitu beban yang masih harus dibayar, artinya atau utang beban. Ini biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir akuntansi belum dibayar. Udah jadi beban tapi belum dibayar ya. Contoh transaksinya seperti ini. Tanggal 2 Maret 2019, Salon Almira membayar gaji sebesar Rp9.500.000. Tetapi sampai tanggal 31 Maret 2019 ada seorang yang belum dibayar karena ada kesalahan administrasi sebesar 3 juta. Maka jurnal penyesuaiannya harus dibuat tadi, karena belum dibayar berarti kan beban gaji sebesar apa? 3 juta nih. Beban gaji terhadap apa? Karena belum dibayar berarti kan utang gaji. Beban gaji terhadap utang gaji. Beban gajinya masuk debit, utang gajinya masuk ke kolom kredit. Kita lanjutkan yang ke akun yang ke-6. Akun yang ke-6 yaitu mengenai pendapatan akun masih akan diterima. Berarti itu namanya piutang pendapatan. Jadi pendapatan yang masih akan diterima atau namanya sering disebut dengan piutang pendapatan. Contohnya, pada tanggal 14 Maret Salon Almira menyelesaikan rias manten sebesar 6 juta rupiah. Tetapi sampai tanggal 31 Maret belum juga dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya, jadi ini kan tanggalnya 14 Maret sampai tanggal 31 ternyata belum dibayar. Itu namanya masih ada pendapatan piutang lah istilahnya. Maka di sini yang masuk ke kolom debit itu piutang sewa terhadap pendapatan sewa. Piutang sewanya di sini masuk ke kolom debit dan pendapatan sewanya masuk ke kolom kredit. Jadi ini salah nih penulisannya nih. Ini kurang masuk ke sana ya. Ini masuk ke dalam, ini baru masuk keluar. Ini ada kesalahan teknis. Jadi itu ya mengenai pendapatan yang masih akan diterima atau piutang pendapatan istilahnya ya. Piutang sewa terhadap pendapatan sewa. Lanjut yang ke akun yang ke-7, yaitu piutang tak tertagih. Maksudnya gimana piutang tak tertagih? Contohnya gini. Salon Almira menetapkan piutang tak tertagih sebesar 5% atas piutang usaha sebesar 2.500.000. Jadi karena ada yang belum ditagih, di piutangnya kan sebesar 2.500.000. Piutang yang tertagih 5%, jadi ya 5%-nya kali 2.500.000 ketemulah 125.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang. Yang kerugian piutang ini di atas masuk kolom debit, terus masuk agak ke dalam nih. Ini agak masuk ya. Ini masuk di kolom kredit. Jadi itu adalah akun-akun yang harus disesuaikan. Ada 7 akun. Kalian harus hafal itu akun-akun itu. Ke-7 akun itu ya. Setelah mengetahui akun-akun penyesuaiannya, kita langsung ke tahap pengikhtisaran yang ketiga, yaitu kertas kerja. Pengertian dari kertas kerja yaitu kertas kerja atau neraca lajur itu suatu kertas yang berkolom dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi untuk keperluan penyusunan laporan keuangan dengan sistematis. Itu ada model 6 kolom, ada model 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Dan yang sering digunakan yaitu yang 10 kolom seperti ini ya. Ada kolom nomor akun, ada namanya, ada neraca saldonya. Neraca saldo kan tadi udah dibuat, tinggal dipindahkan. Penyesuaiannya, terus neraca
saldo yang sudah disesuaikan, ini kolomnya. Terus ada laba atau rugi ya. Terus yang terakhir adalah neraca. Sini bawahnya ada kolom debit kredit sesuai dengan akun-akun tadi. Kalau akun-akun tadi masuk di kolom debit, ya masukkan kolom debit. Kalau akun tadi masuk kolom kredit, ya masukkan kolom kredit. Sesuai dengan akun-akun yang sudah dibuat. Langkah-langkah menyusun kertas kerja. Kita harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama tadi kita masukkan saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo yang belum disesuaikan. Tadi sudah. Yang pertama tadi ya, neraca saldonya tadi. Terus yang kedua, masukkan ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Jurnal-jurnal penyesuaian tadi itu kan ada 7 akun-akun yang harus disesuaikan, itu ada 7 contohnya tadi ya, dari mananya. Terus yang ketiga, masukkan jumlah neraca saldo dan penyesuaian ke kolom neraca saldo disesuaikan. Terus yang keempat, memindahkan saldo akun nominal di dalam kolom ya, neraca saldo yang disesuaikan ke dalam laba rugi ya, saldo akun tadi. Yang kelima, memindahkan saldo akun real yang dicatat pada kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Contohnya ini tadi neraca saldo sudah mana nih. Perhatikan contoh penyusunan kertas kerja berdasarkan neraca saldo bengkel elang motor. Ini tadi ya neraca saldonya. Ini asalnya tadi dari buku besar yang sudah dipindahkan ke neraca saldo seperti kas, piutang, perlengkapan sampai ke beban iklan ya. Ini bentuk neraca saldonya. Sudah tahu neraca saldonya ini, kita lanjutkan ke data yang disesuaikan. Ini ada data yang perlu disesuaikan dari tanggal 31 Januari 2019. Ada A, B, C, D, E. Ada 5 data. Yang pertama, data pertama beban gaji yang masih terhutang. Yang kedua, sewa dibayar di muka. Yang ketiga, mengenai perusahaan menetapkan penyusutan sebesar 10%. Terus yang keempat, pemakaian perlengkapan yang tersisa yaitu 4.800.000. Yang kelima yaitu mengenai penyusutan kendaraan sebesar 10%. Oh, ini ada kesalahan ini. Ini A, B, C, D, E dan F ini. Iklan dibayar tanggal 8 Januari 2019 ini adalah yang F ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 yang harus disesuaikan. Ini yang iklan ini yang F. Ini ada kesalahan penulisan. Nah, contohnya kita akan menengok satu-satu, yaitu yang A mengenai gaji, beban gaji tadi terhutang, berarti buatnya beban gaji terhadap utang gaji, karena beban gaji ini masih terhutang, jadi terhadap utang gaji sebesar berapa? 2.100.000. Ini bentuk jurnalnya seperti ini ya, beban gaji terhadap utang gaji, beban gaji debit, utang gaji kredit. Yang kedua yaitu yang B tadi, sewa yang telah menjadi beban yaitu 1 bulan, yaitu di bulan Januari. Perhitungannya 1/6 kali 12. 12 itu dari mana? Tengok di akun sewa dibayar di muka nih akunnya nih ya. Sewa dibayar di muka, jadi tengok sini 1/6 kali 12 juta. Dari mana 12 jutanya? Dari sini. Ketemulah 2 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya berbentuk beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Beban sewanya debit, sewa dibayar di mukanya kredit. Terus yang C tadi, yang C yaitu beban penyusutan peralatan 10%. 10% peralatan 18 juta dari mana? Tengok dari tadi nih, peralatan sebesar 18.650. Nah, ini mengalami penyusutan 10%.
Ini udah tahu tadi ya, nengok di neraca saldonya tadi, kita tengok ketemulah Rp1.865.000. Ya, beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akun-akun ini kalian harus hafal ya. Kalau ada penyusutan berarti akumulasi penyusutan peralatan. Terus perlengkapan yang telah menjadi beban adalah Rp6.750.000 dikurangi Rp4.800.000. Kita tengok di perlengkapan di neraca saldo kan 6.750. Nih, tengok di neraca saldonya ya. 6.750.000. Dapatnya dari mini, 6 jutanya dari sini ya. Dari neraca saldo. Nih, dikurangin tadi pemakaian yang tersisa. Berarti dikurangin, ketemulah Rp1.950.000. Jadi bentuk jurnalnya gimana? Ini seperti ini. Beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Ini tadi contoh yang tadi kan penyusutan kendaraan sebesar 10%. Berarti beban penyusutan kendaraan 10% dikalikan nanti kendaraan 22.400.000. Itu nengoknya dari mana? Dari kendaraan yang ada di akun kendaraan yang ada di neraca saldo. Itu jumlahnya kan Rp22.400.000. Kalikan 10%, ketemunya Rp2.240.000. Bentuk jurnalnya gimana? Berarti beban penyusutan kendaraan terhadap akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp2.240.000. Ini harus diingat juga nih. Jadi pada neraca saldo terlihat bahwa iklan dicatat sebagai beban. Iklan yang belum dibayar menjadi beban selama 6 hari. Karena selama 6 hari ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Berarti ada 6 hari. Untuk jangka waktu 30 hari. Jadi perhitungannya karena menjadi beban tadi selama 6 hari, maka 6 per 30 itu per 1 bulannya itu ada 30 hari. Kalikan beban iklan ini, nengok lagi di neraca saldo tadi mengenai beban iklan. Itu neraca saldo, beban iklannya kan ada 850 ada di neraca saldo, kalian boleh tengok lagi. Jadinya ketemunya Rp170.000. Jadi bentuk jurnalnya iklan dibayar di muka sebesar Rp170.000 terhadap beban iklan. Ini setelah akun-akun jurnal penyesuaiannya dibuat seperti ini. Tadi ada berapa akun nih, udah dibuat, udah dikerjakan, udah dibuat jurnalnya. Ini jurnalnya, baru kita masuk ke kolom kertas kerja. Untuk masuk ke kolom kertas kerja, kita ingat tadi kertas kerja, kolom-kolom yang harus dibuat ini ada 12 kolom ya. Yang pertama yaitu kertas kerja. Yang pertama itu kolom pertama itu nomor akun. Nomor akun kas itu kan 112 ada di neraca saldo tadi. Di neraca saldo kan ada akunnya tuh. Pindahkan kita. Kalau neraca saldo ya akun yang di neraca saldo kita pindahkan semua di sini. Sampai beban iklan nih. Ya. Udah dipindah ke sini, udah masuk. Yang debit masuk kolom debit, yang kredit masuk ke kolom kredit. Nah, ini neraca saldo nih ya. Kayak kas kan masuk kolom debit. Kalian harus perhatikan ini nih dari neraca saldo ini pada waktu masuk ke lembar kertas kerjanya nih ya. Ini kan kolom neraca saldo, berarti sesuai dengan neraca saldo yang ada. Masukkan semua. Nah, kan pas nih sama. Udah balance nih. Nah, terus kita lanjutkan yang kedua nih yaitu penyesuaian. Penyesuaian ini kita tengok kas nggak ada penyesuaian, berarti kosong ya. Karena nggak ada penyesuaian kas tadi kosong, berarti neraca saldo setelah disesuaikan. Ini karena nggak ada penyesuaian tetap berarti masuk ini yang dipindahkan langsung ke debit. Laba ruginya kosong. Neracanya tadi neraca saldonya berarti tengok sini.
karena neraca setelah disesuaikan di kolom debit masih masuk ke neraca masuk di kolom debit. Terus yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha ini angka sudah dikecilkan ya dalam ribuan rupiah, bukan jutaan, ribuan. Aslinya kan 28.200.000 rupiah. Karena untuk mempermudah dikecilkan, maka di sini harus ada keterangan dalam ribuan rupiah. Maka tulisannya cuma 28.200. Sebenarnya kan 28.200.000 rupiah. Kita kecilkan untuk mempermudah perhitungan ya. Terus yang piutang usaha juga piutang usaha tidak ada penyesuaian neraca saldonya ya, tadi nggak ada penyesuaian juga, langsung jadi pindahkan langsung juga ke neraca yang disesuaikan, langsung diambil dari neraca saldo ini karena ini kosong. Terus laba rugi dikosongkan, nggak masuk di neraca akhirnya 4.100. Perlengkapan kalau tak salah ada penyesuaian di yang D, yaitu sebesar 1.950.000. Jadi di sini ditulis cuma 1.950 aja ya, karena bentuk ribuan. Kalau sudah disesuaikan, karena di sini masuk di kolom kredit, perlengkapan yang ini D ya, ini jurnal penyesuaiannya tadi ya, beban perlengkapan dan perlengkapan masuk di kolom perlengkapannya ada masuk di kolom kredit. Ini jurnal penyesuaiannya. Karena perlengkapannya masuk di kolom kredit sini, maka jurnal penyesuaiannya juga tengok. Perlengkapan masuk di kolom kredit. Karena di kredit maka akan mengurangi neraca nih, angka yang ada di neraca. Berarti 6.750 dikurangin 1.950, maka setelah disesuaikan kan dikurangin ini tadi, ketemulah 4.800.000 rupiah ya. Terus laba ruginya kosong. Nah, neracanya angka ini dimasukkan ke sini langsung. Langsung pindahkan ya. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka juga disesuaikan. B ya, yang B. Sewa dibayar di muka. Nih jurnal penyesuaiannya tadi, ngambil yang di atas tadi nih. Sebesar 2 juta masuk ke kolom kredit. Jadi masukkan di jurnal penyesuaiannya. Sini sewa dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 2 juta. Jadi di sini ditulis 2.000 aja. Ini akan mengurangi neraca saldonya. Tinggallah neraca yang ini neraca setelah disesuaikan 10.000 dari mana? Dari ini, dari neraca dikurangi penyesuaian sebesar 2.000, tinggal 10.000. Langsung masukkan sampai seterusnya sampai ke sini ya, penjelasannya seperti itu, nengok-nengok ya. Terus ini yang ada penyesuaian di beban gaji. Nih, ini ada di debit penyesuaian. Berarti ini nanti karena nih beban gaji masuk di kolom debit, jadi kalian harus ditambah, jangan dikurang. Temulah 10. Dan 10 langsung pindahkan karena nih debit masuk ke kolom debit. Beda dengan pendapatan jasa. Pendapatan sama beban, jadi ini masuk di kolom laba rugi, karena laba rugi kan berhubungan dengan pendapatan dikurangin ada beban masuklah ke kolom laba rugi. Ingat ya, bukan masuk kolom neraca. Disinilah mulai pendapatan ada pendapatan jasa, di neraca saldo kan masuknya kolom kredit. Jurnal penyesuaiannya nggak ada, berarti neraca saldonya langsung dimasukkan aja yang ini, yang neracanya langsung masuk ke sini 31. Karena berbentuk pendapatan maka masuk ke kolom laba rugi, bukan masuk kolom neraca ya. Nih kolom rugi sesuai dengan ini, karena ini masuk kredit maka sini kolomnya kredit. Sama juga ada pendapatan sewa 8, ini juga masuk ke kolom laba rugi juga. Nah, udah habis ya sampai akhir sini. Caranya sama. Terus sampai yang jurnal penyesuaian tadi ditambahkan yang jurnal penyesuaiannya tadi yang 19 nih.
ini tadi kan perlengkapan terhadap apa? Terhadap beban perlengkapan masuk di kolom debit. Ini jurnal akun-akun yang disesuaikan, jadi maksudnya masuk ke kolom akun penyesuaian, neracanya kosong. Kalau yang ini kan akun yang ada di neraca saldo, jadi ini kosong, jadi langsung masuk ke akun penyesuaiannya, itu beban perlengkapan. Beban perlengkapan berarti ada di D tadi, masuk kolom debit. Tengok ya supaya paham. D. Nah, beban perlengkapan ini masuk di kolom debit, makanya masuk ke sini. Beban perlengkapan debit. Terus ada beban penyusutan peralatan juga debit. Beban penyusutan perlengkapan itu ada yang di C. Nah, C. Beban penyusutan peralatan. Nah, ini debit juga, maka di sini masuk kolom debit. Nah, nih. Kalau sudah masuk kolom debit, ini nanti masuknya di kolom neraca saldo yang disesuaikan, tinggal pindahkan karena kolom debit jadi debit. Terus gimana? Karena ini merupakan beban, maka masuknya di kolom laba rugi. Kalau beban pendapatan itu masuk di kolom laba rugi. Sampai beban sewa kosong. Terus ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu ada di jurnal penyesuaian yang C tadi, mana? Nah, akumulasi penyusutan peralatan masuk di kolom kredit, maka di jurnal sini harus masuk di kolom kredit. Penyusutan peralatan masuk kolom kredit. Nah, masuk di kolom neraca saldo yang disesuaikan, ya masuk di kolom kredit. Pindahkan aja angkanya sini. Sama akumulasi penyusutan ini juga kredit, masuk kolom kredit. Ya. Jadi kalau sudah karena akumulasi penyusutan ini tidak mempengaruhi laba rugi, langsung masuk pindahkan ke neraca laba rugi. Laba ruginya kosong. Yang mempengaruhi laba rugi kan pendapatan, beban gitu ya. Selain itu masuk ke kolom neraca. Sampai ke iklan dibayar di muka, utang gaji, ini langsung masuk di sini. Kalau kredit ini debit ya, yang iklan dibayar di muka itu debit, berarti neraca saldo yang disesuaikan ya masuk kolom debit. Setelah itu baru jangan dimasukkan di laba rugi, ini akan tidak mempengaruhi laba rugi, ini akan mempengaruhi neracanya sini di mana debit. Sama sampai akhir ini utang gaji. Jurnal penyesuaiannya ada di A, mana? Utang gaji ini ada di kolom kredit. Jadi kalian harus tahu. Ini 2.100.000. Jadi di jurnalnya masuk di kolom kredit. Terus penyesuaiannya sudah dimasukkan kredit, gimana neraca saldo yang disesuaikan, sama masukkan kolom kredit. Ya. Sudah itu jangan dimasukkan laba rugi karena ini nggak mempengaruhi laba rugi, karena namanya utang gaji masuknya pengaruhnya di neraca saldo. Karena sini kredit, sini cuma masuk kredit. Nah, kalau sudah dimasukkan semua akun-akun tadi dipindahkan ke sini, nih neraca saldo, ini yang jurnal penyesuaiannya nih tadi ditambah di bawah. Ya, diurut-urutkan sampai ke neraca saldo yang sudah disesuaikan ini. Ini aslinya ya, kurangnya nih. Laba rugi itu biasa nengoknya pendapatan sama beban, masuk ke laba rugi. Terus hasil akhirnya ini neraca. Dari neraca ini kita tengok, setelah kita masukkan semua baru kita hitung satu-satu totalnya. Dari sini ya, 1.500 tambah 10.000 tambah 55.300 tambah 1.865 tambah 2.240 tambah 2.100, ketemulah totalnya 73.005. Terus debitnya 105, jadi ini harus seimbang. Ini juga kolom neracanya juga harus seimbang, kanan kirinya sama 10, ini juga 10. Terus kolom neraca saldo yang disesuaikan juga harus seimbang. Ini juga harus sama nih sini. Di sini 16 dari mana? Dari laba bersihnya ya, kredit debit tambah sini. Masuk ya sini. Di ini kurangin ini ketemu 16 ya, 16
16.315. Jadi ketemulah 38.650, ini 38.650 juga sama seimbang. Bagaimana dengan neracanya? Neracanya kita totalkan semua dari atas sampai ke bawah. Yang ini 89.320, yang ini totalnya 73, ditambah tadi laba bersih sebesar nih 16, 3 ketemunya 89.320 rupiah. Sama ya, ini udah seimbang, berarti neraca juga seimbang, ini juga laba rugi juga sama besarnya, neraca saldo setelah disesuaikan juga sama, sampai penyesuaiannya juga sama. Kalau sudah sama ketemunya berarti laporan ini sudah dianggap betul. Mungkin itu penjelasan Ibu mengenai buat neraca saldo sampai kertas kerja, sehingga mungkin kalian bisa dapat dipahami dan diulang-ulang untuk memahami itu. Atau mungkin Ibu kecepatan, Ibu minta maaf, bisa untuk belajar kalian di rumah supaya paham mengenai bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian, bagaimana cara menyusun kertas kerjanya. Itulah urutan dari tahap pengiktisaran. Jadi urutannya gitu ya, dari buku besar, neraca saldo, dari neraca saldo nanti ada akun-akun yang harus disesuaikan, dari akun-akun yang disesuaikan masuk ke kertas kerjanya. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.